Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Kali ini saya akan membahas tentang adab-adab menuntut ilmu. Gambaran mudahnya, adab-adab penuntut ilmu itu seperti peraturan-peraturan di dalam sekolah. Jadi tentu bagi pelajar, bagi orang yang ingin belajar, terlebih dahulu dia membaca peraturan sebelum belajar. Karena peraturan belajar itu harus lebih didahulukan daripada belajarnya sendiri. Begitu pula juga dengan adab-adab atau etika tata krama dalam menuntut ilmu harus lebih didahulukan daripada menuntut ilmu. Karena ini juga termasuk ilmu juga. Ilmu bagaimana cara seseorang itu memiliki etika yang baik di dalam menuntut ilmunya. Di baris yang atas langsung pada pembahasan qila man haramal adab, barang siapa yang hurimal adab, yang diharamkan adab. Artinya barang siapa yang diharamkan adab, artinya orang yang tidak memiliki adab, maksudnya begitu. Hurima jawami'ul khair, maka akan diharamkan seluruh kebaikan. Jadi kebaikan apapun haram bagi dia. Karena apa? Karena dia tidak memiliki adab yang baik. Orang yang diharamkan adab artinya tidak ada adabnya, maka dia diharamkan dari segala kebaikan. Ini dikutip dalam kitab Rawdatul Talibin wa Umdatus Salikin, karya Imam Al-Ghazali. Kemudian adab itu juga peraturan ya. Tadi kita sebut peraturan karena dia itu contoh lah. Peraturan sekolah itu menggunakan seragam. Contoh sekolah itu harus menggunakan topi. Anda peraturan sekolah tidak boleh melawan guru. Ketika guru sedang menerangkan, Anda harus mendengarkan dengan baik. Nah, itu adalah aturan-aturan di dalam sekolah yang mesti kita ikuti. Tentu kalau kita tidak mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan di dalam sekolah, tentu kita bisa jadi kemungkinan memiliki potensi kita tidak akan lulus atau tidak akan berhasil di dalam pembelajaran kita selama kita di sekolah. Begitu pula orang yang tidak menerapkan adab menuntut ilmu di dalam ketika dia belajar kepada seorang guru. Ketika dia tidak menerapkan adab-adab atau aturan-aturan, maka dia kemungkinan memiliki potensi sangat mungkin dia akan gagal di dalam menuntut ilmunya. Di sini di ucapan Imam Al-Ghazali rahimahullah kita kutip ya. Yang pertama, baris paling atas, wa yajibu ayyanwil muta'alim bi tahsilil ilmi ridha Allah taala. Dan wajib bagi penuntut ilmu dia itu ketika belajar mencari ridho Allah, yaitu dia belajar karena Allah Ta'ala. Wadaril akhirati, dan dia itu dalam rangka untuk meraih akhirat. Wa izalatu jahli, dan di dalam niatnya juga dia harus niat untuk menghilangkan kebodohan an nafsihi dari dirinya. Wa ansairil juhal, dan dia menghilangkan seluruh kebodohan pada dirinya. Wa ihya'uddin, dan dia niatnya ketika menuntut ilmu itu untuk menghidupkan agama. Wa ibqa'il Islam, dan karena tetapnya agama Islam, fa inna baqa'il Islam bil ilmi, karena tetapnya agama Islam artinya lestarinya agama Islam dengan adanya ilmu. Ya, kalau tidak ada ilmu maka banyak kerusakan yang terjadi di agama Islam, karena banyak oknum-oknum yang tidak berilmu yang berbicara, yang membuat Islam itu hancur dari dalam, ya, dari internal bukan dari eksternalnya. Ya,
Kemudian wayanwi bihi syukr ala ni'matil akli. Kemudian dalam menuntut ilmu kita niatkan dalam rangka bersyukur karena diberikan nikmatul akli, diberikan kenikmatan akal, washahatul badan, dan diberikan kesehatan badan, wala yanwi bihi iqbalun nas ilai, dan jangan berniat untuk mencari sensasi atau mencari muka di hadapan manusia. Orang yang menuntut ilmu itu harus karena Allah Ta'ala yang pertama. Kemudian dia ingin mencari bekal akhirat. Kemudian dia niatkan juga untuk menghilangkan kebodohan pada dirinya sendiri. Kemudian dia diniatkan untuk menghidupkan agamanya Allah Subhanahu wa taala dan melestarikan agama-agama yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan estafet atau dengan kita lestarikannya keilmuan di dalam Islam, dengan belajar menuntut ilmu, maka akan kokoh agama Islam ini, sehingga tidak ada oknum-oknum yang merusak Islam dari dalam terlalu banyak ya. Jadi kalau misalnya menuntut ilmu itu untuk menetapkan agama Islam biar lebih kokoh, kemudian untuk menghidupkan agama, karena hidupnya Islam itu dengan ilmu. Wayanwi syukur, dan kita berniat bersyukur karena kita telah diberi kenikmatan akal, pikiran. Kemudian kita niatkan juga dalam rangka mensyukuri karena kita telah diberikan nikmat sehat badan, dan jangan niat untuk cari sensasi atau cari muka di hadapan manusia. Kemudian selanjutnya wa istijalab mata dunya, atau dia menuntut ilmu dalam rangka untuk kepentingan keduniaan, urusan keduniaan. Wa ikramu inda sultan, atau dia pengen mendapat kemuliaan di sisi raja atau di sisi presiden atau pejabat-pejabat wa ghairihi dan selainnya. Ya, ini dikutip dalam kitab Minhajul Muta'alim. Kemudian yang baris yang atas, perkataannya Imam Ghazali, qala Imam Al-Ghazali rahimahullah taala wa yuhsinu su'aluhu, dan perbaguslah pertanyaan dia. Jadi kalau kita mau nanya ke guru, kita perbagus dulu, kita pikirin dulu, kita cermati dulu apa-apa yang bakal kita tanya ke guru kita. Fa inna su'al nisful ilmi, karena bertanya kepada seorang guru adalah setengah daripada ilmu. Jadi setengah ilmu itu ada pada tanya jawab. Wa su'alu miftahu khazainil ilmi, dan bertanya itu adalah kunci daripada harta-harta ilmu. Ya, harta-harta yang terpendam ilmu. Jadi kalau misal ada harta karun, kuncinya itu bertanya. Nah, dengan kita bertanya, akhirnya harta karun tersebut terbuka, dan terbukalah ilmu untuk kita. Fa inna sudurul ulama khazainul ilmi, karena dadanya para ulama atau pada diri ulama itu adalah harta karun. Kita cara membukanya itu fayuftahu abwabuha, dan cara membukanya pintunya itu bagaimana? Afwahum, cara membuka mulut-mulut mereka, artinya mulut para ulama itu, bisu'ali anhum, dengan cara kita bertanya kepada mereka. Jadi bagi penuntut ilmu, bagi pelajar thalibul ilmi, yaitu muta'alim, maka sepatutnya kita harus banyak bertanya. Wa yanbaghi lil muta'allim alla yajlisu qariban min ustadzihi, dan sepatutnya bagi orang yang penuntut ilmu, bagi pelajar, bagi yang menuntut ilmu itu jangan alla yajlisu qariban, jangan duduk terlalu dekat min ustadzihi, itu terlalu dekat ustadznya atau gurunya, inda qiraati darsi, ketika pembelajaran sedang berlangsung, bi ghairi darurah, kecuali kalau ada darurat. Jadi kalau nggak ada darurat ya jangan terlalu dekat sama ustadznya ketika
pembelajaran sedang berlangsung. Bal yang bagi akan tetapi yang sepatutnya bagi penuntut ilmu ayakuna bainahu wa baina ustadzihi, yaitu dia jadikan di antara dirinya dan di antara ustadznya itu, antara gurunya itu qadrul qus, yaitu sejarak busur ya. Jadi kita sama guru kita itu minimal jarak kita sama guru kita itu sebusur ya, sebusur panah. Jangan terlalu dekat dan jangan terlalu jauh banget gitu artinya ya. Jadi itu adab menuntut ilmu ya. Sebenarnya masih ada lagi nih, lalu dicari dulu. Lalu dicari dulu ya. Oh ini ya. Baris yang atas, wala yamsi amama ustadzihi, dan bagi penuntut ilmu jangan berjalan di depan ustadznya, di depan gurunya, wala yajlisu makanihi, dan jangan juga bagi seorang penuntut ilmu itu jangan duduk di tempat duduknya ustadznya. Wala yabtadiul kalam indahu illa biiznihi, dan jangan memulai pembicaraan sebelum mendapat izin dari gurunya. Jadi izin dulu sebelum bertanya atau sebelum berbicara. Wala yas'alu syai'an, dan jangan bertanya sesuatu indahu di inda malalihi, yaitu jangan bertanya kepada gurunya ketika gurunya itu lagi bete atau lagi galau atau lagi lagi males ya, apalagi lelah gitu ya. Maka kita jangan jangan bertanya ketika guru kita itu lagi bosen, ketika lagi lagi kurang pas dah. Kalau kita bertanya tentu kita udah tahu ya ketika seseorang itu lagi lelah atau lagi bosan. Nah, pada saat itu juga kita jangan bertanya kepada guru kita. Walhasil karena fi ridhoihi, dan hasil kesuksesan seseorang penuntut ilmu itu fi ridhoihi, yaitu terdapat pada ridhonya si guru. Jadi kalau guru itu ridho, rela ya, senang sama tuh murid, min ayu wajhikana ya, dari segi apapunnya dia, si guru ini ridho, maka si murid ini akan sukses. Wa yahtalizu an sukhtihi, dan kita harus menjaga daripada marahnya guru ya. Jangan sampai kita itu sebagai murid membuat marah guru, karena ketika guru itu udah marah atau udah nggak ridho kepada kita, maka runtuhlah ilmu-ilmu kita yang telah kita pelajari bersama guru kita. Karena ridho itu sangat penting bagi penuntut ilmu, karena kalau guru itu ridho maka ilmunya itu akan berkah, dan kalau ilmunya udah berkah akan bermanfaat walaupun ilmunya itu sedikit. Karena tidak sedikit orang yang banyak ilmunya akan tetapi tidak bermanfaat atau tidak bisa diaplikasikan karena dia tidak mendapatkan keridhoan daripada gurunya. Oleh sebab itu kita sebagai murid harus melakukan upaya-upaya agar mendapatkan ridho daripada guru, dengan cara salah satunya adalah kita selalu khidmah atau membantu guru di dalam setiap dakwahnya, dalam setiap pengajarannya. Dan kita tidak boleh melakukan suatu hal yang dimana itu hal tersebut menjadi guru kita itu marah kepada kita. Karena kalau guru sudah marah itu membahayakan bagi ilmu kita ya. Kemudian meminta ta'zimil ilmi ta'zimus syuraka, dan termasuk mengagungkan ilmu, memuliakan ilmu atau adab di dalam menuntut ilmu, yaitu memuliakan suraka, orang-orang yang berkaitan dengan guru kita. Contoh, guru kita itu kan punya keluarga ya, punya sanak famili ya, maka kita harus memuliakan juga keluarganya, baik anaknya maupun orang tuanya guru kita. Dengan seperti itu kita termasuk mengagungkan ilmu
ya, wa ta'zimu auladuhu, dan kita itu memuliakan anak-anaknya, ustadzihi, ustadz kita, guru kita, wa may yata'allaqu bihi, dan orang-orang yang punya kaitan erat dengan guru kita, ya. Wala yadhaku fil ilmi wasimaihi, dan jangan tertawa ketika lagi belajar, wasimaihi, dan ketika mendengarkan ilmu. Ketika lagi di dalam majelis ilmu itu ya jangan kebanyakan tertawa, apalagi itu tertawa yang tidak ada kaitannya dengan menuntut ilmu. Artinya misalnya kecuali gurunya lagi bercanda ya, kita tertawa juga nggak apa-apa ya, gitu artinya. Walayal abu fihi fayamutu qalbuhu, dan jangan bermain-main ketika lagi belajar, seperti bermain HP ya, atau bermain yang lain-lainnya ketika pembelajaran sedang berlangsung. Fayamutu qalbuhu, bisa mati hati orang ya. Wala yujadilu ma'ahu fil ilmi, dan jangan dijadikan atau gurunya itu dijadikan tempat debatnya dia. Hati-hati nih ya, murid yang suka debat-debatin guru itu ilmunya nggak barokah ya. Wala yu'aridu fa innahu yaduku babud dolal wa yurisul milal ya. Atau jangan yu'ariduhu, yaitu jangan berpaling darinya, fa innahu yaduku, karena yang demikian itu akan membukakan pintu kesesatan atau pintu kemalasan. Wa yajibu alal muta'alim ya, jadi poinnya itu kita harus memuliakan orang-orang yang berkaitan dengan guru kita. Kemudian kita jangan tertawa, terbahak-bahak, atau kita itu bermain-main ketika lagi menuntut ilmu atau lagi pembelajaran lagi berlangsung ya. Kemudian jangan mendebat guru ya, gurunya dijadiin debat, nggak boleh itu ya. Wa yajibu 'alal muta'allim, dan wajib juga bagi orang yang menuntut ilmu alla yakhtaru naw'an ilmi binafsihi, jangan kita memilih ilmu sesuai keinginan kita sendiri. Kita bal yufawidu amruhu ila ustazihi, akan tetapi kita serahkan kepada guru kita apa-apa yang mesti kita pelajarin terlebih dahulu. Fa innal ustad qad hasala lahu tajaruba fi dzalika, karena ustad guru itu telah melalui proses pembelajaran yang dimana dia itu orang yang berpengalaman dan dia orang yang telah berhasil di dalam menuntut ilmu. Maka kita harus mengikuti seperti apa yang guru arahkan ya. Karena kita ini sebagai penuntut ilmu, apalagi pemula, kita nggak tahu ilmu apa dulu yang harus kita prioritaskan. Nah, oleh sebab itu kita harus menyerahkan seluruhnya urusan ilmu kita itu kepada guru kita. Kira-kira apa yang harus mesti kita pelajari terlebih dahulu. Fakana a'rafu ma yang bagi likuli wahidin, karena guru itu a'rafu, lebih mengetahui ma yang bagi apa yang sepatut likuli wahidin ya, bagi muridnya itu, wa ma yaliku bi tabiatihi, dan apa yang berkaitan dengan tabiat muridnya. Jadi muridnya ini kira-kira orangnya seperti apa, itu kan guru tahu tuh ya, murid itu seperti apa, dan murid ini harusnya belajar apa dulu. Nah, itu guru, tugasnya guru ya. Wa qala Burhanuddin, berkata Imam Burhanuddin rahimahullah, kana talabul ilmi, bahwasanya ketika saya menuntut ilmu fi zamanil awal, pada awal-awal saya belajar, yufawidu amruhu ila ustadzihi. Jadi kata Imam Burhanuddin, waktu saya awal-awal belajar, saya itu menyerahkan urusan di dalam memilih ilmu itu kepada guru saya. Wa kana yasilu ilal maqsudihi wa muradihi, dan saya itu sampai kepada maksud, atau saya itu jadi bisa ya, maksudnya itu saya jadi ngerti. Ketika saya serahkan urusan saya, kata Imam Burhanuddin, kepada guru saya itu sampai kepada tujuan saya yang saya inginkan. Artinya saya itu berhasil di dalam menuntut ilmu itu. Alasannya kenapa? Ya karena saya serahkan urusannya itu ke guru saya. Wal al'an yakhtaru nabi anfusim, akan tetapi sekarang saya memilih untuk memilih pelajaran sesuai dengan yang saya inginkan. Wala yaslauna maqsudahu minal ilmi, dan tidak sampai kepada maksud atau tujuan daripada ilmu yang saya pelajari. Artinya kalau orang itu diserahkan pembelajarannya itu ke guru, apa yang mesti saya pelajari, maka dia akan sampai atau akan berhasil di dalam menuntut ilmunya. Kalau dia memilih sendiri,
menuntut ilmu sesuai dengan yang dia inginkan, maka kemungkinan dia memiliki potensi tidak sampai atau tidak akan berhasil di dalam menuntut ilmunya. Wa yajibu 'alal muta'allim alla yatakabbura 'alal mu'allim, dan wajib bagi orang yang menuntut ilmu itu jangan sombong kepada orang yang mengajarkan. Wala yata'ammaru 'alaih bal yalqi zamanan ikhtiyari ilaih, ya. Ya, jadi itu ada penuntut ilmu yang mesti kita terapkan. Kemudian saya akan memaparkan lagi mungkin ya kalau ada nih. Oh iya, di sini ada ya. Oh enggak, beda. Kemudian meninggalkan maksiat, ya, penting. Sebagaimana perkataan ketika Imam Syafi'i mengadu kepada gurunya Imam Waqi mengenai buruknya hafalannya, padahal kita tahu Imam Syafi'i ini seorang alim, seorang yang luar biasa, mujtahid mutlak. Beliau tapi masih mengeluhkan mengenai tentang hafalannya. Qala Imam Syafi'i rahimahullah taala, syakautu ilal Waqi, aku mengadukan mengenai hafalanku kepada Imam Waqi, soal hifzi, mengenai hafalanku. Farsyadani, kemudian Imam Waqi memberikan petunjuk kepadaku ila tarkil ma'asi, untuk meninggalkan maksiat. Wa akhbarani, dan dia mengabarkan, memberitahu kepadaku atau mengajari kepadaku, bi annal ilma nur, karena sesungguhnya ilmu itu nurun, karena sesungguhnya ilmu adalah cahaya. Wa nurullahi la yahdi lil asi, dan cahaya Allah itu tidak akan diberikan kepada pelaku maksiat. Ya, jadi kalau gambarannya begini, kita ini lagi di dalam rumah dan cahaya itu adalah ilmu. Jadi cahaya matahari yang ada di luar itu adalah ilmu. Kalau kita menjadikan rumah kita itu nggak ada jendelanya, maka cahaya itu nggak akan masuk. Ya, oleh sebab itu kita sebagai penuntut ilmu yang lagi di dalam rumah misalnya gitu ya, kita bikin ada jendelanya rumah yang kita buat, kemudian ada ventilasinya. Supaya apa? Supaya ilmu itu masuk, ya. Nah, ketika kita bermaksiat atau kita banyak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu seolah-olah itu kita tutupin tuh jendela kita dengan hordeng. Terus kita tutupin ventilasi kita dengan sesuatu sehingga cahaya yang ada dari luar tidak masuk ke dalam. Nah, inilah gambaran perumpamaan daripada orang yang menuntut ilmu. Jadi ilmu adalah cahaya, dan cahaya Allah itu akan ditembakkan kepada orang-orang yang, atau kepada hati orang-orang yang bersih, artinya orang yang tidak sering melakukan maksiat, ya. Oleh sebab itu maksiat itu sangat mempengaruhi, ya, dalam menuntut ilmu. Maksiat atau makanan yang haram itu juga sama, sangat mempengaruhi sekali di dalam kesuksesan seorang penuntut ilmu, ya. Kemudian qala Imam Ibnu Mubarak rahimahullah, berkata Imam Ibnu Mubarak rahimahullah pada baris selanjutnya itu, ya, nahnu ila qalil, kami kepada sedikit minal adab, ahwaju, lebih membutuhkan, minna, bagi kami, ila katsiri minal ilmi, daripada kami itu daripada banyak ilmunya. Artinya kami itu lebih butuh sedikit adab, sedikit tentang tata cara budi pekerti yang baik di dalam menuntut ilmu, atau tata cara di dalam menuntut ilmu yang baik, daripada kami mempelajari ilmu-ilmu, ya. Karena ulama terdahulu itu justru belajar adabnya yang lebih lama dibandingkan belajar ilmunya, ya. Kemudian selanjutnya qala Imam Ibnu Abdul Bar, berkata Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullah, min barakatil ilmi wa adabihi, dan termasuk keberkahan ilmu seseorang dan adab
di dalam menuntut ilmu, yaitu al-insaf, yaitu adalah diam. Ya, diam itu dalam artian kata kita itu ketika ditanya kemudian kita tidak tahu jawabannya, maka kita lebih baik diam. Atau kita di sini dikatakan pada baris selanjutnya, qala Imam Muhyiddin An-Nawawi rahimahullah, berkata Imam Muhyiddin An-Nawawi ya rahimahullah taala, beliau semoga Allah merahmati beliau, min alaman alim min ilmil alim ya, termasuk ilmunya seorang yang berilmu adalah ayaqula fi ma la ya'lam, yaitu hendaknya dia ketika ditanya berkata saya tidak tahu, la a'lamu, atau dia berkata saya tidak tahu, au Allahu a'lam, atau berkata Allah yang lebih mengetahui. Termasuk ilmu ya adalah ketika seseorang itu berbicara saya tidak tahu, atau berbicara Allah yang lebih tahu. Ketika kita ditanya kita nggak tahu jawabannya, ya kita jawab aja Allahu a'lam, yaitu Allah yang lebih mengetahui, atau la a'lamu, saya tidak tahu, atau la adri, saya tidak tahu. Mungkin jawabannya bisa besok atau kapan, nanti saya akan jawab lagi ya. Jadi nggak mesti kita harus jawab ya. Kadang-kadang kan kita kan malu ya, aduh malu nih kalau nggak dijawab ya. Jadi lebih ngedepanin malunya. Ini orang yang menuntut ilmu seperti ini, itu namanya ilmunya itu dia itu nggak ikhlas karena Allah. Kalau orang yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala di dalam beragama, dia itu pasti pede ya, pasti percaya diri, pasti nggak bakal malu untuk menjawab saya tidak tahu. Orang yang tidak berani menjawab tidak tahu ketika dia ditanya padahal emang dia tuh orang yang nggak tahu, maka ini orang yang jelas ya, orang yang nggak baik di dalam adab menuntut ilmunya, atau orang yang tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kelihatan ya dari sini ya, yaitu karena dia malu, takut keustatannya dia tercemarkan di hadapan orang, makanya dia nggak tahu, ya jawab aja. Akhirnya apa? Akhirnya ngerusak agama dari dalam. Karena orang yang berpendapat atau memberikan jawaban yang tidak benar di dalam agama, itu dosanya lebih besar daripada berzina dan mencuri. Nah itulah ada pada menuntut ilmu part pertama, pada bagian pertama ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.